Ya, student silakan. Student. Syukron, Pak. Ya, Dari tadi menulis penakluk ya, penakluk gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin praktis saja, Pak. Bagaimana sih menang atasi penakluk ini? Dan toh kita ditulis juga dibilang berkuasalah. Kita kan juga dibilang berkuasa di kejadian. Nah, bagaimana menang sih atas si yang Bapak bilang ini? Ya memang dia kepengen menaklukkan gitu. Islam will dominate the world, benar ya? Mhm. Iya. Tetapi kita disuruh menaklukkan apa, saudara? Apakah manusia? Enggak. Kita disuruh berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, ya kan, binatang-binatang ternak. Kita disuruh mengelola. Tugas kita untuk bekerja, mengelola dengan cinta. Ya kan? Benar nggak? Mhm. Nah, bukan untuk menguasai orang lain, saudara. Nah, makanya orang Israel tidak pernah disuruh ekspansi, tapi hukumnya itu diberitakan. Ketika memberitakan hukumnya itu, apa hukumnya? Tadinya adalah hukumnya mereka satu orang yang bersalah, satu desa dibunuh, lalu diberi hukum mata ganti mata. Sampai seluruh dunia, oke, bisa terima. Yang bersalah saja yang dihukum. Tetapi kemudian, ya, Yesus datang menjelaskan mengapa mata ganti mata, supaya kamu mengasihi. Nah, tak kasih tahu bukan hukumnya mata ganti matanya. Contoh nih, the student, ya, misalnya contoh nih, orang tuamu pasti pasti akan ngajari kamu, ya, kalau kencing di kamar mandi. Bener nggak, the student? Yes. Kalau kamu kencingnya di pojokan di ruang tamu, kira-kira kamu dimarahin nggak? Hmm. Dimarahin nggak, the student? Tahu. Mana nih lah? Marahin kan? Tetapi kalau di rumah itu tidak ada kamar mandi, kamu lagi naik mobil, ya, macet, tuh kamu mau kencing di mana? Di pohon kan? Ya. Berhenti cari Oh. pohon kan? Bener nggak? Hmm. Apakah tujuannya adalah kalau kamu tidak kencing di kamar mandi kamu berdosa? Ada nggak orang tua kita ngajari kalau kencing di pohon ya, guru di sekolah, anak-anak kalau kencing di pohon ya, diajari nggak, saudara? Tidak Enggak lah. kan? Oh, di Eropa kamu kencing di pohon, kalau ketahuan CCTV didenda malah. Malah didenda kencing di kamar mandi. Bahkan ada dua kamar mandi. Ada kamar mandi yang tidak boleh kencing loh, saudara. Aneh ya. Karena kencingnya harus di jamban, toilet. Karena airnya ada yang airnya di apa? Di recycle kan soalnya kan. Hmm. Terus ini ya. Jadi saudara, ketika Tuhan menurunkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu bukan mata ganti matanya, tetapi dari brutalnya lalu dibatasi karena cinta. Kamu jangan membunuh, kamu jangan membalas dengan hawa nafsu, tapi kamu harus punya cinta. Dan bahkan sejalan dengan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, di dalam Imamat 19 dikatakan apa? Jangan menuntut balas. Benar nggak? Hmm. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kan? Itu dari Hmm. mana hukumannya, saudara? Di dalam ini ya, mata ganti mata. Murabi ya. Keluaran tuh ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Betul? Ya kan, Hmm. dalam keluaran 21 ini kan? Tetapi, ini adalah hukum pemerintah yang boleh melakukannya. Kita tidak boleh. Pemerintah yang melakukannya, yang menghukumnya. Tidak boleh kita. Tetapi, untuk kita, sesama umat, ya, ini kan sama nih zamannya Musa nih. Janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam.
ya kan? Jadi kita nggak boleh meminta mata ganti mata, tetapi pemerintahlah yang harus menegakkan keadilan supaya setiap rakyat jangan karena kita mengasihi, oh kita ampuni, lalu semuanya boleh semena-mena. Kan harus mengampuni, nggak boleh balas, kan harus Hmm. mengampuni. Supaya jangan begitu. Tetap dibikin hukum positif, hukum negara. Mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah hukum negara, bukan hukumnya rakyat jelata. Sesama rakyat jelata harus saling mengasihi. Tetapi negara punya hukum, sekalipun kamu udah membunuh orang, sekalipun keluarganya yang terbunuh ini sudah merelakan, tetapi ada hukum negara. Hmm. Itu makanya diganti dengan cinta, itu loh, student. Hmm. Lalu Yesus gini Pak. berkata, kamu telah Hmm. mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kan? Tapi aku Hmm. berkata kepadamu, kasihlah sama manusia, berbuatlah baik kepada orang yang musuhi kamu. Hmm. Gini Pak, eh, saya tidak cari perang, tapi perang mencari saya Pak. Terus kalau perang mencari kamu tetap mau perang. Bagaimana gitu solusinya? Solusinya adalah jangan jangan meresponi perang itu. Contoh nih Israel nih, berapa banyak Israel diganggu terus, kan dia bikin Iron Dome sehingga tidak perlu masuk kan. Tapi gara-gara itu kan Israel nggak bisa balas, nggak ada korbannya. Ditanya, ini kurang ajar nih. Saya dilempari ribuan misal dari Gaza, dari Lebanon, setiap hari itu ratusan dilempar dan tidak pernah dibalas karena punya Iron Dome. Tapi suatu hari ya entah karena politik kan, sama Benyamin Netanyahu dibuka, masuk tuh serangannya tuh. Padahal selama ini nggak pernah tembus, sengaja dibuka. Sama Lebanon juga sama, dibuka. Itu menurut saya kesengajaan itu, sengaja dibuka. Sehingga Israel bisa membalas Gaza, sehingga Israel bisa membalas Lebanon, Hizbullah. Karena korbannya. Kalau ditanya mana korbannya, kan nggak ada. Karena saya tahu kemampuannya. Nah, artinya kalau Anda jadi orang, dinakalin terus sama adiknya. Anda tinggi besar, kayak anak saya kan tinggi besar dulu kan. Terus adiknya nakal ya, ditakalin terus. Kan begitu kakak saya, apa si Wais itu nyubit adiknya, nangis adiknya laporan kan. Padahal adiknya itu gangguin terus. Kan nggak ada buktinya. Orang dia badannya gede, dicubit pun nggak berasa. Benar nggak? Nah, kamu juga Hmm. sama. Kamu jangan membalasnya. Saya nggak ada cerita kamu sengaja kasih bukti supaya kamu bisa balas. Kamu bisa bikin Iron Dome. Sehingga sekalipun orang jahat kayak apa sama kamu nggak berasa. Benar nggak? Berapa banyak coba hari ini jahatin komunitas kita? Apa kita balas mereka? Kita jelek-jelekan mereka? Nggak perlu kan? Hmm. Keganggu nggak saya? Enggak kan? Donasi berkurang nggak? Tambah banyak. Iya kan? Hmm. Sekalipun saya disakiti, sekalipun saya difitnah, sekalipun saya dihancurkan di apa, saya tidak perlu membalas. Karena saya punya Iron Dome, Mazmur 91. Orang yang hidup dalam naungan Allah yang Maha Tinggi. Benar nggak? Hmm. Setuju? Jadi kalau perang menghampiri kamu perlu respon nggak? Hmm. Nggak perlu kan? Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nggak perlu, karena nggak ngefek. Kamu itu punya perlindungan. Perang datang sama kamu, bohong. Kalau kamu bilang, aku nggak perlu meresponi, Pak. Ya sudah, nggak ada perang. Semua orang boleh memusuhi kamu. Yang penting kamu jangan memusuhi, kamu tetap mengasihi. Betul? Itu ya. Apa Pak? Jaib ya.
firman Tuhan. Iron Dome-nya apa? Sorry, Pak. Iron Dome-nya apa? Maksudnya apa? Iron Dome. Kamu nggak tahu Iron Dome? Oh, maksud saya itu definisi yang Bapak sebut itu Iron Dome itu maksudnya apa? Kalau harfiah saya tahu. Kasih karunia Tuhan Yesus kan. Saya kan punya Iron Dome, coba. Saya Fudin fitnah saya, Rudi Yohanes fitnah saya, Amin Wijaya fitnah saya, Alengso fitnah saya, Owen fitnah saya. Ada yang efek nggak tuh fitnahan-fitnahan mereka? Saya rugi apa coba difitnah sama mereka? Nggak rugi apa-apa kan? Itu kan Iron Dome kan? Ada kubah besi kan? Benar nggak? Hmm. Ini saya sengaja sebut nama kan di media sosial semua nih kejadiannya nih. Hmm. Kasih karunia Tuhan Yesus itulah yang melindungi kita, makanya jangan meresponi. Biarkan saja mereka fitnah. Ini sampai ada yang bilang nih, ini orang kita aktif di Galarua, harusnya kasih aturan. Nggak bisa. Nggak mau saya. Kalau dulu, karena lagi ribut, kita nggak tahu nih siapa yang di pihak kita. Jadi kita tegas, yang masih di Galarua yang di sini supaya jelas. Tapi sekarang kan sudah nggak ada masalah. Kamu mau di Galarua, ikut kopdar mereka, kamu mau di sini, ya biarin saja, nggak apa-apa. Memang siapa kita nih mau ngelarang-larang orang? Oh, tapi nanti nyelekin Pak, ya nggak perlu, ya nggak apa-apa, jelek-jelekanlah, sepuas kalian, busuk-busukanlah saya sepuas kalian. Nggak akan ngefek. Ini kayak di Belanda nih, kemarin ya, ini Bu Lianti dengar sendiri tuh, kaget Bu Lianti ya, dikira saya dulu ngomong, saya selalu membesar-besarkan kali ya. Ya ada yang pendeta-pendeta yang menganggap saya sesat mempengaruhi jemaatnya, ya kan? Bu Lianti dengar sendiri sekarang, bukan dari saya. Apakah saya merespon? Nggak usah, biar aja. Bener nggak? Gitu ya, ada perlindungan dari surga. Gitu. Hmm. Kalau kamu melawan, berarti kamu tidak percaya Tuhan. Kamu tidak percaya Tuhan melindungimu. Kamu ingin melawan kamu sendiri. Kamu ingin memuaskan dirimu sendiri. Kamu tidak percaya bahwa Tuhan akan menjadi perlindunganmu dan kubu pertahananmu. Karena kamu meresponi perang itu. Ya,